Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Qala al-Hafidz Umar ibn Ali ibn al-Mulaqqin rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana 84 wa 800 min al-hijratin nabawiyyah fi kitabih at-tadhkirah fi ulumil hadits. Qala rahimahullahu ta'ala wasyadzu wa huwa ma rawathiqatu mukhalifan li riwayatin nas wal munkaru ma tafarrada bihi wa huwa ma tafarrada bihi wahidun ghairu mutqinin wala masyhurin bil hifdzi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala wasyadz, asyadz adalah ma rawathiqatu mukhalifan li riwayatin nas, hadis yang diriwayatkan oleh as-siqah. As-siqah yang dimaksud di sini mencakup as-saduq, yakni al-maqbul. Yakni al-maqbul mencakup as-siqah dan as-saduq. Yang siqah yang sahih hadisnya ataupun yang hasan hadisnya. Asyadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang siqah, yakni al-maqbul, mukhalifan li riwayatin nas. Karena dalam keadaan dia menyelisihi riwayat an-nas. An-nas di sini dalam bentuk jamak. Dalam bentuk jamak. Ta'rif yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala adalah ta'rif yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, di mana Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mendefinisikan hadits syadz bahwa hadits syadz bukanlah hadis yang tafarrada bihi thiqah. Bukanlah hadis yang seorang rawi yang thiqah tafarrud bersendirian meriwayatkannya. Namun yang dimaksud dengan syadz adalah idza rawa as-thiqatu mukhalifan li riwayatin nas atau bihadzal ma'na. Tapi yang dimaksud dengan asyadz adalah ketika seorang perawi thiqah menyelisihi riwayat orang banyak. Iya. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa hadits syadz itu dipersyaratkan dua hal, dipersyaratkan dua perkara. Perkara yang pertama, syarat yang pertama adanya mukhalafah. Adanya al-mukhalafah, penyelisihan. Dan mukhalafah di sini mukhalafah di sini imma dia yunafi, bertentangan dengan riwayat yang tidak menambah, bertentangan dengan yang lain dalam artian tidak bisa dikompromikan maknanya, tidak bisa dipadukan, ataukah bisa dipadukan. Intinya adalah ketika terjadi ikhtilaf dalam periwayatan, maka itu namanya apa? Al-mukhalafah. Terjadi perselisihan dalam periwayatan. Maka hadits syadz dipersyaratkan padanya al-mukhalafah, terjadi mukhalafah. Kemudian yang kedua, yang mukhalif, yang melakukan penyelisihan di sini adalah rawi yang thiqah. Yang melakukan penyelisihan di sini adalah rawi yang thiqah. Rawi yang thiqah. Taib. Imma dia sendirian atau dia berdua atau mungkin dia bertiga sama-sama thiqah, dan yang dimaksud thiqah di sini adalah al-maqbul sebagaimana yang kita sudah sebutkan. Al-maqbul yakni masuk di dalamnya as-saduq. Kemudian yang ketiga, ini poin yang ketiga saya lupa. Poin yang ketiga dari syadz adalah bahwa riwayat yang thiqah ini marjuh dari sisi al-hifzi. Marjuh dari sisi al-dhabat. Marjuh dari sisi al-dhabat. Yani riwayat yang thiqah ini marjuh dari sisi al-dhabat. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala menggunakan kalimat yukhalifun nas, di mana si perawi yang thiqah ini menyelisihi an-nas dalam bentuk jamak. Kenapa? Karena normalnya ketika ada satu rawi thiqah, satu orang yang menyelisihi dua orang atau tiga orang, an-nas dalam bentuk jamak menyelisihi jumlah yang lebih banyak dibandingkan dia, maka idealnya atau normalnya ketika jumlah rawi thiqah lebih banyak, itu juga menunjukkan dobatnya lebih kuat. Dobatnya lebih kuat. Maka yang menjadi inti di sini adalah ketika rawi yang thiqah ini yang menyelisihi ini dia marjuh, dikalahkan oleh rawi thiqah lain yang dobatnya lebih kuat dibandingkan dirinya.
Ya, di mana di antara unsur pendukung atau unsur di antara qarinah yang menunjukkan bahwa dobat itu lebih kuat adalah ketika jumlahnya lebih banyak. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah menggunakan lafaz dalam bentuk jamak, li riwayatin nas, yukhalifu fi riwayatihin nas. Dia menyelisihi orang banyak. Wa illa, sebenarnya yang menjadi ibrah di sini, yang menjadi patokan adalah al-dhabat. Jadi walaupun satu lawan satu, di sini soduk, di sini siqah, maka yang soduk ini tetap dihukumi syadz walaupun satu lawan satu. Ya, karena yang menjadi ibrah adalah al-dhabat. Cuman Imam Syafi'i rahimahullah mentakbir dalam bentuk yukhalifu thiqah, ma yukhalifu thiqatun bihi riwayatan nas, di mana seorang thiqah menyelisih riwayat orang banyak. Kalimat riwayat orang banyak tidak melazimkan, tidak mengharuskan bahwa yang diselisih itu jumlahnya lebih banyak. Tapi yang dimaksud di sini adalah dhabat orang yang diselisihi, kumpulannya kalau dia berupa jamaah, maka mereka lebih kuat dhabatnya dibandingkan dirinya. Kenapa? Yang dia selisihi banyak orang. Ya, maka kalimat li riwayatin nas dalam bentuk jamak tidak menunjukkan bahwa syadz itu harus menyelisihi orang yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan dia. Tidak. Jelas sampai sini? Tapi yang menjadi ibrah adalah al-dhabat. Maka kadang satu lawan satu, tapi yang marjuh ini hasan atau saduk, sementara yang rajih ini thiqah. Atau mungkin yang marjuh ini adalah thiqah dan yang diselisihi adalah thiqatun mutqin, atau ta'dil yang lebih tinggi dibandingkan itu. Ya. Atau mungkin soduknya dua orang, ya, soduknya dua orang, ya, atau tiga orang melawan siqah lima orang, melawan siqah tiga orang misalnya, ya. Maka yang seperti ini lebih kuat tentunya, lebih kuat tentunya dhabat dua orang yang siqah ini dibandingkan tiga orang yang soduk. Ini standar tentunya. Wa illa, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwa para ulama nuqat dari kalangan para ulama ahli ilal, mereka punya treatment yang berbeda-beda antara setiap hadis yang terjadi mukhalafah di dalamnya. Karena terkadang rawi yang mukhalif di situ itu memiliki mizah, keistimewaan tersendiri ketika meriwayatkan dari rawi si fulan, dari rawi fulan. Terkadang dia memiliki keunggulan. Misalnya Sa'id ibn al-Musayyab ketika meriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, dia adalah menantunya, maka tentunya dia punya nilai lebih di sini. Apakah Sa'id ibn Musayyab dari Abu Hurairah ketika dia menyelisihi dua orang yang siqah, apakah dia yang dianggap syadz riwayatnya, atau justru yang dua orang tadi yang menyelisihi Sa'id ibn Musayyab sendirian? Kenapa? Karena masalahnya ini meriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, ayah mertuanya. Maka qarinah yang semacam ini, ya, penting untuk diketahui ketika mentarjih yang mana yang rajih dan mana yang marjuh ketika terjadi khilaf. Ya, ketika terjadi khilaf. Maka sekali lagi, asyadz, ya, ada tiga poin yang harus diperhatikan, atau ada tiga unsur berkenaan dengan hadits syadz. Yang pertama, terjadi mukhalafah. Yang kedua, yang mukhalif adalah rawi thiqah, yakni al-maqbul, rawi al-maqbul. Dan yang ketiga, yang maqbul ini yang marjuh. Dia yang marjuh. Karena kalau dia yang rajih, maka dia bukan syadz namanya. Yang syadz adalah yang satu, yang marjuh. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, mempersyaratkan tiga hal ini pada syadz. Ya, suatu hadits dikatakan syadz ketika seorang rawi yang makbul yukhalifu, ya, man huwa aula minhu fi dhabat, yang lebih kuat dibandingkan dia dalam hal ad-dhabat. Nah, dan sudah kita sebutkan dalam Nukhbatul Fikar bahwa hadits syadz definisinya adalah mukhalafatul maqbuli liman huwa aula minhu. Mukhalafatul maqbuli liman huwa aula minhu. Penyelisihan seorang rawi yang makbul, ya, seorang rawi yang makbul menyelisihi rawi yang lebih aula dibandingkan dirinya, lebih kuat dibandingkan dirinya. Kuat yang dimaksud di sini adalah aula fil dhabat. Aula dari sisi apa? Dhabat. Imma dengan jumlahnya yang banyak, ya, mereka lebih banyak dibandingkan yang thiqah ini sendirian, atau mungkin satu lawan satu tapi dhabatnya dia lebih kuat. Jadi aula, yakni aula min haitsu ad-dhabat. Ini yang dinamakan syadz, mukhalafatul maqbuli liman huwa aula minhu. Penyelisihan seorang rawi yang makbul terhadap rawi yang lebih aula dibandingkan dirinya, yakni aula dari sisi dhabat, imma dikarenakan dia hafalannya lebih kuat, atau imma dikarenakan jumlah dia lebih banyak. Taib. Summa qala rahimahullahu ta'ala
wal munkaru wa huwa ma tafarrada bihi wahidun ghaira mutqinin wala masyhurin bil hifdzi. Berikutnya al-munkar, kata beliau, adalah hadis yang seorang perawi yang ghair mutqin, ya, tidak kuat hafalannya, wala masyhurin bil hifdzi, tidak masyhur sebagai orang yang punya hafalan yang kuat, dia tafarrada bihi, bersendirian meriwayatkan suatu hadis, maka hadis ini dinamakan al-munkar. Hadis ini dinamakan al-munkar. Taib. Al-munkar punya dua itlaq, ya, punya dua makna di kalangan para ulama, atau kata al-munkar diitlaqkan untuk dua makna. Ya. Makna yang pertama adalah apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala, bahwa al-munkar adalah ma tafarrada bihi wahidun ghaira mutqinin wala masyhurin bil hifdzi. Ini itlaq makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, al-munkar adalah mukhalafatul dha'ifi liman huwa aula minhu. Mukhalafatul dha'ifi liman huwa aula minhu. Penyelisihan seorang rawi yang dhaif, ya, terhadap rawi yang lebih aula, lebih utama dibandingkan dirinya dalam hal dhabat. Nah, kita bahas yang pertama dulu, atau kita bahas yang kedua dulu, karena ini berhubungan dengan asyad, biar lebih simpel. Ya. Jadi itlaq yang kedua untuk kata definisi al-munkar adalah sama seperti hadits syadz. Sama seperti hadits syadz. Hanya saja yang mukhalif di sini adalah rawi yang dhaif, bukan rawi yang makbul. Ya. Maka al-munkar menurut definisi ini, ya, menurut makna ini, ya, sama mengandung tiga perkara. Yang pertama terjadi mukhalafah, kemudian yang kedua si mukhalif itu rawi yang dhaif, dan yang ketiga adalah dia marjuh, dia yang marjuh, maka dinamakan apa? Dinamakan al-munkar. Jadi munkar karena mukhalafah, al-munkar karena apa? Mukhalafah. Taib. Jadi misalnya ada seorang rawi, jadi untuk memahami syadz dengan munkar ini perkara yang mudah insyaallah taala. Jadi yang pertama, ketika terjadi mukhalafah, maka para ulama, ya, pakar ilal langsung mentarjih. Kita tarjih yang mana yang lebih kuat dari mukhalif di sini, dan dari yang berselisih dalam riwayat ini. Dan perselisihannya macam-macam. Kadang satunya meriwayatkan secara mursal, yang satunya meriwayatkan secara mausul. Kadang ini dari musnad Abi Hurairah, ini musnad Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, atau ini ada tambahan sanad di tengah-tengah, ada tambahan perawi di tengah-tengah sanad, yang ini tidak ada, dan seterusnya. Ini menambah lafaz, ini tidak ada tambahan lafaz seperti itu. Ya, ini ada tambahan hukum dipetik dari sini, ini tidak ada. Jadi semua bentuk mukhalafah. Ketika terjadi mukhalafah dalam riwayat, maka syarat yang pertama untuk syadz dan munkar terpenuhi. Oh, terjadi mukhalafah. Taib. Syarat yang pertama, ini ada kemungkinan terjadi syadz ataupun munkar di sini. Syarat yang pertama terjadi mukhalafah. Kemudian yang kedua, kita melihat siapa yang mukhalif di sini. Kita cek dua pihak ini. Siapa yang mukhalif di sini? Kita cek. Ya, kita cek. Nah, yang satu, misalnya setelah kita cek di mana makhrajul isnadnya, tempat keluarnya sanad di mana, kemudian dari situlah terjadi khilaf. Setelah kita cek, oh ternyata al-mukhalif di sini, misalnya yang satunya meriwayatkan secara mursal, ya, si dhaif ini meriwayatkan secara mursal, sementara yang lebih kuat dibandingkan dirinya, yang lebih kuat dhabatnya itu meriwayatkan secara mausul. Meriwayatkan secara mausul dengan sanad yang bersambung. Ya, adapun dhaif ini meriwayatkan secara mursal. Baik, maka syarat yang kedua terpenuhi, bahwa si mukhalif adalah al-munkar. Berarti si mukhalif adalah rawi yang dhaif. Maka dalam keadaan ini kasus syadz ternafikan. Di sini tidak mungkin terjadi kasus syadz. Kenapa? Karena yang mukhalif adalah dhaif. Nah, setelah kita ketahui dia dhaif, kita bandingkan dengan yang melawan dia, menyelisih dia. Siapa yang lebih kuat? Siapa tahu lawannya juga sama-sama dhaif. Ya, lawannya juga sama-sama dhaif. Maka dibandingkan. Setelah kita ketahui bahwasanya ternyata yang dhaif ini, yang kita hukumi dhaif dari awal, dialah yang marjuh, maka kita katakan riwayat dia ini adalah riwayat yang munkarah. Ya, hadisnya adalah hadis yang munkar, sementara yang lebih kuat dibandingkan dirinya, riwayat yang sebelahnya yang lebih kuat itu dinamakan apa? Al-ma'ruf. Dinamakan al-ma'ruf. Al-ma'ruf lawan dari al-munkar. Yang marjuh itu al-munkar, sementara ar-rajih adalah al-ma'ruf. Nah, maka kita bisa katakan bahwa
al-munkar adalah mukhalafatul dhaif, penyelisihan seorang rawi yang dhaif terhadap orang yang lebih aula dibandingkan dirinya. Aula dari sisi dhabat. Imma dikarenakan di sini satu dhaif menyelisih 3 orang, semuanya dhaif juga tapi dia bertiga. Dhaif sama dhaif, tapi yang dhaif yang sebelah sini 3 orang, semuanya dhaif. Maka yang dhaif sendirian ini dikatakan munkar. Walaupun yang diselisihi sama-sama dhaif, tapi mereka bertiga. Nah, otomatis ini memberikan kekuatan tersendiri untuk dhabatnya kalau dibandingkan si sendirian ini. Atau misalnya si dhaif dengan satu orang soduk. Satu orang soduk. Wah kan walaupun satu orang, satu lawan satu, tapi dia dhaif, ini soduk dan dia yang marjuh. Maka ini dinamakan apa? Al-munkar. Dinamakan al-munkar. Baik. Nah, kemudian kalau misalnya kita kembali ke syadz tadi, ya, kita hubungkan dengan munkar. Kalau kita dapati hadis yang lain, kemudian terjadi mukhalafah, maka di sini terdapat syarat yang pertama untuk syadz dan munkar. Langkah yang kedua, kita cek siapa-siapa yang berselisih di sini dengan cara mengetahui di mana makhrajul isnadnya. Setelah mengetahui makhrajul isnad, kita cek di mana perselisihan dan kita lihat siapa yang berselisih. Oh, ternyata dia rawi yang soduk atau dia rawi yang thiqah. Maka dalam keadaan seperti ini sudah keluar kemungkinan munkar, tinggal ada kemungkinan syadz. Yang ketiga, tinggal kita terjih mana yang rajih, mana yang marjuh. Nah, yang marjuh itu dikatakan hadits yang syadz, riwayat yang syadzah, sementara yang rajih dikatakan al-mahfudz. Al-mahfudz lawan dari asyadz. Jelas ya? Jadi asyadz dengan al-munkar itu memiliki persamaan. Memiliki 2 persamaan dan 1 perbedaan. 2 persamaan yang pertama, baik syadz maupun munkar sama-sama dipersyaratkan al-mukhalafah. Harus terjadi mukhalafah. Kemudian persamaan yang kedua, baik syadz dan munkar sama-sama marjuh. Dia menyelisih yang lebih kuat dibandingkan dirinya. Ya, lebih kuat dibandingkan dirinya. Ini 2 persamaannya. Perbedaannya, kalau syadz, al-mukhalif itu adalah rawi yang makbul, thiqah atau hasan, sementara al-munkar, al-mukhalif yang menyelisihi, yang marjuh di situ adalah rawi yang dhaif. Jelas ya? Ini definisi syadz dan definisi munkar dari itlak makna yang pertama. Makna yang pertama, karena munkar punya 2 itlak di kalangan para ulama. Ya, punya 2 makna di kalangan para ulama. Nah, makna yang pertama dari al-munkar adalah mirip seperti syadz. Bedanya hanyalah dari al-mukhalifnya, bahwa al-mukhalif itu rawi yang dhaif. Baik. Nah, sekarang munkar itlak yang kedua, yakni makna yang kedua. Ini yang disebutkan di sini oleh Ibnul Mulaqqin rahimahullah. Ada hadis yang munkar di kalangan para ulama, munkar karena at-tafarrud, bukan karena mukhalafah, tapi at-tafarrud. Bagaimana surahnya? Disebutkan di sini oleh Ibnul Mulaqqin rahimahullah bahwa al-munkar adalah ma tafarrada bihi wahidun. Seorang rawi bersendirian meriwayatkannya, tidak ada yang lain. Tidak ada orang yang meriwayatkan hadis ini, riwayat ini kecuali dirinya. Jadi tidak terjadi mukhalafah. Tidak terjadi apa? Mukhalafah. Berarti hadis ini adalah hadis yang fardu, yang gharib. Ya, berbeda kalau syadz dengan munkar yang mensyaratkan mukhalafah, yaitu minimal harus aziz atau masyhur. Tidak mungkin gharib karena ada perselisihan. Ya. Adapun munkar karena tafarrud, ini berarti cuma satu jalan. Tidak ada jalan lain selain jalan ini. Kemudian apa? Kalau dia ketika bersendirian ini dan ketika dilihat dobatnya, oh dia ini ghair mutqin, orang yang tidak mutqin hafalannya, biasa saja, ya biasa saja. Imma dia rawi yang dhaif, atau misalnya kalau dia rawinya dhaif, hafalannya jelek, sudah, dia rawi dhaif, ya, bersendirian meriwayatkan suatu hadis, ya, di mana dia ini ghair mutqin, ghair wala masyhurin bil hifdzi, tidak masyhur, dia punya hafalan yang kuat, maka ini dinamakan hadis munkar. Yani munkar lit tafarrud. Munkar karena menyelisihi rawi yang lain. Afwan, munkar karena tafarrud, yani karena munkar karena dia bersendirian meriwayatkan hadis tersebut, tidak ada yang meriwayatkan yang lain kecuali dirinya. Maksudnya orang akan bertanya begini. Ini hadis cuman satu-satunya di dunia, yakni cuman satu jalan ini saja. Sementara salah seorang perawinya adalah orang yang tidak terkenal sebagai penuntut ilmu, tidak terkenal sebagai orang yang masyhur hafalannya, tidak terkenal sebagai orang yang kuat hafalannya. Ini akan menimbulkan riba, ya, menimbulkan apa? Keraguan dalam benak seorang yang membahas. yakni ini kok hadis bersamaan, apalagi kalau kita melihat matannya, ternyata matan hadis ini termasuk hal-hal yang istilahnya
ta'ummu bihil balwa, yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, yang ketika Nabi melakukannya banyak yang menyaksikan sallallahu alaihi wasallam, banyak yang menyaksikannya. Tapi kok cuma datang dari riwayat orang yang pas-pasan seperti ini dobatnya. Ya, dia ghairu mutqin, dia ghairu masyhurin bil hifz. Mana rawi-rawi yang lain yang setabaqat dengan dirinya? Mana penuntut ilmu lain di zamannya kok tidak ada yang meriwayatkan hadis ini? Cuma dia sendirian. Nah, ini namanya apa? Mungkar karena apa? Dia tafarrada bima la yahmilu tafarrud. Ya, dia bersendirian meriwayatkan suatu hadis yang dia belum kuat untuk bersendirian meriwayatkannya. Belum kuat untuk bersendirian meriwayatkannya. Yani begini. Karena meriwayatkan suatu hadis yang tidak diriwayatkan oleh orang banyak dan dia hafalannya pas-pasan, ini kan menimbulkan kecurigaan. Beda kalau dia seorang rawi yang thiqah, ya. Istilahnya tafarrud as-thiqah. Tafarrud thiqah tidak ada masalah. Rawi kalau dia thiqah meriwayatkan hadis cuman dia sendirian, tidak ada teman-teman yang lain. Imam Malik, Az-Zuhri sendirian, dia punya gharaib, hadis-hadis yang dia bersendirian meriwayatkannya. Tidak ada orang lain meriwayatkan hadis ini kecuali dia. Beliau mutkin, beliau imam dan semacamnya, maka yang seperti ini tidak ada masalah. Yang menjadi iskal, yang menjadikan hadis itu mungkar adalah ketika si rawi yang bersendirian ini dia ghair mutkin, hafalannya pas-pasan, wala masyhurin bil hifdzi, tidak masyhur, memiliki hafalan yang kuat. Maka orang akan mempertanyakan, mana rawi-rawi lain, mana perawi-perawi lain yang hafalannya kuat, kok tidak ada yang meriwayatkan hadis ini? Cuma datang dari jalan dia sendiri. Nah, ini dikatakan apa? Al-munkar. Ketika seorang perawi tidak sanggup untuk bersendirian meriwayatkan suatu hadis. Tidak sanggup untuk bersendirian meriwayatkan suatu hadis dikarenakan dobatnya yang walaupun bukan doif, tapi misalnya soduk pas-pasan misalnya, mendekati ke doif, maka bisa jadi dipertanyakan. Bisa jadi seorang mempertanyakannya. Para al-bahis mempertanyakannya. Mana rawi-rawi thiqah? Ya, apalagi kalau si rawi yang soduk ini meriwayatkan dari seorang guru yang punya banyak riwayat, yang punya banyak murid. Ya, seperti misalnya Az-Zuhri. Az-Zuhri murid-murid beliau banyak, bahkan murid beliau punya beberapa tabaqat. Ya, seingat saya sampai 5 tabaqat atau 4 tabaqat murid-muridnya Az-Zuhri. Tabaqat pertama murid-murid seniornya beliau, tabaqat di bawahnya. Nah, ada seorang perawi yang mungkin ya anggaplah tidak dhaif, dia soduk, tapi ya soduk standar lah. Bersendirian meriwayatkan dari Az-Zuhri suatu hadis, di mana tidak ada seorang pun dari murid-muridnya Az-Zuhri yang meriwayatkan ini darinya, dan dia bukan orang yang kuat hafalannya, bukan orang yang mutkin hafalannya. Maka ini akan menimbulkan riba pada orang yang memeriksa. Mana murid-muridnya Zuhri yang lain? Kok cuma dia yang bersendirian meriwayatkan hadis ini? Itu kan perkara yang sulit untuk diterima. Ya, sulit nggak diterima. Kenapa? Murid-murid Az-Zuhri banyak. Ada yang seniornya, ada di tabaqat kedua. Anggaplah ada tabaqat kedua, masih ada tabaqat ketiga misalnya. Ini orang di tabaqat belakangan, tabaqat terakhir misalnya. Mana murid-muridnya Zuhri di tabaqat sebelumnya? Kok tidak ada yang meriwayatkan hadis ini? Padahal misalnya hadis ini adalah hadis yang ketika Nabi melakukannya banyak orang yang menyaksikan. Misalnya hadis tentang sholat, tentang wudhu dan semacamnya yang disaksikan oleh banyak orang. Ya, ini sekedar tambahan saja dari sisi matanya. Wa illa sekedar seorang perawi yang la yahmilut tafarrud, istilahnya para ulama, la yahmilut tafarrud, dia belum cukup kuat untuk bersendirian, lantas dia bersendirian meriwayatkan sebuah riwayat, ya, apalagi ditambah kalau dia meriwayatkan dari seorang yang muksir, yang punya banyak murid, maka apa? Nah, ini dikatakan hadis yang mungkar. Jadi mungkar karena at-tafarrud, ya, yaitu ayyaru ya rawi, ya, ya, ma la yahmilut tafarrud. Dia seorang rawi meriwayatkan sesuatu yang dia belum bisa bersendirian meriwayatkannya. Ya. Sesuatu yang dia belum bisa bersendirian meriwayatkannya dikarenakan apa? Dikarenakan dia dari sisi dhabatnya masih dia ghair mutkin wala masyhurun bil hifdzi. Taib, ini al-munkar. Jelas sampai sini ya? Dan contoh untuk hadits syadz dan mungkar kita sudah pernah sebutkan di Nukhbatul Fikar, ya, bisa dirujuk kembali contohnya, karena di sini kita hanya merojah secara umum ma'ani ataupun istilahat yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini. Adapun untuk hadis syadz kita pernah memberikan contoh dengan hadis tahriku hadis tentang wa yuharriku, ya, menggerakkan jari ketika telunjuk, ya, menggerakkan telunjuk ketika tasyahud. Ini contoh untuk hadits yang syadz, di mana siapa? Zaidah bin Qudamah rahimahullahu taala menyelisihi 22 orang rawi lebih. Ya, 20 orang lebih rawi
di mana tidak ada seorang pun dari 20 orang ini yang menambahkan wa yuharrikuha. Beliau rawi thiqah, betul. Zaidah bin Qudamah tidak ada keraguan sama sekali bahwa beliau thiqah. Kalau dia sendirian, kalau beliau sendirian meriwayatkan suatu hadis diterima, dia thiqah. Tapi masalahnya dia menyelesaikan 20 orang, yang mana di antara 20 orang itu ada Syu'bah bin Al-Hajjaj, ada Sufyan, ada Imam Malik dan semacamnya, yang head to head satu lawan satu saja dia sudah kalah, apalagi 20 orang. Ya, apalagi 20 orang. Ini contoh untuk hadis yang syadz. Nah, adapun hadis yang mungkar, ini ada beberapa contoh yang pernah kita sebutkan juga. Di antaranya bisa dirujuk hadis tentang aurat wanita itu, hadisnya Asma bint Abi Bakar As-Siddiq. Hadisnya Asma bint Abi Bakar As-Siddiq, bahwa perempuan kalau idza balaga al-haid, yakni kalau sudah dewasa, sudah balik, maka tidak boleh nampak kecuali ini dan ini, yakni muka dan telapak tangan. Ini dari riwayat Qatadah, Sa'id bin Abi Arubah, Sa'id bin Bashir dari Qatadah, dari Khalid ibn Duraik, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, di mana dia menyelisih rawi yang lebih kuat dibandingkan dirinya, yaitu Hushaim bin Bashir, yang meriwayatkan dari Qatadah mursal secara langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal, ya, di mana Sa'id bin Bashir, ya, Sa'id bin Bashir menyelisih Sa'id bin Abi Arubah yang meriwayatkan dari Qatadah. Nah, Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkan dari Qatadah langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Sementara Sa'id bin Bashir meriwayatkan dari Qatadah, dari Khalid ibn Duraik, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Asma, atau bercerita tentang kisah itu. Di sini Sa'id bin Bashir dhaif menyelisih Sa'id bin Abi Arubah yang thiqah. Ya, dan Sa'id bin Abi Arubah ini min asbatin nasi fi Qatadah, termasuk manusia yang paling kuat riwayatnya dari Qatadah rahimahullahu taala. Maka dia dihukumi mungkar karena mukhalafah. Rawi dhaif menyelisih yang lebih thiqah dibandingkan dirinya. Dan sebagian ulama ada yang mencontohkan hadis mungkar karena tafarrud, itu adalah hadis al-ajn. Ya, al-ajin ketika bangkit dari sujud, mau berdiri ke rakaat kedua, dikatakan wa kana ya'jinu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'jinu biyadaihi, yakni yattaki'u, ya, bahwa beliau seperti mengadon, ya, ya, membuat adonan, ya, menumbuk adonan. Nah, ini juga seingat saya dari hadis Abdullah bin Umar, yang tafarrud di sini siapa? Al-Haytham, Imran ibn Al-Haytham atau Al-Haytham bin Imran? Ya, bisa dirujuk kembali, saya lupa. Ya, jadi jelas ini salah satu contoh untuk hadis yang mungkar karena tafarrud. Yani ini hadis, ya, ini hadis tentang sifat salat Nabi disaksikan oleh banyak orang, tapi cuman satu jalur hadis gharib mutlak ini, hadis gharib mutlak cuma datang dari jalur ini, dan dia adalah rawi yang tidak kuat hafalannya, bahkan cenderung ke dhaif. Dari Abdullah bin Umar meriwayatkan dari dia Al-Haytham bin Imran, dari Al-Haytham bin Imran, saya lupa. Ya, ini contoh hadis al-munkar karena tafarrud. Ya, dirujuk di Nukhbah, ya, di catatannya di Nukhbatul Fikr. Nah, jadi al-munkar, kesimpulannya al-munkar itu memiliki dua itlaq, dua makna di kalangan para ulama. Yang pertama munkar, ya, munkar lil mukhalafa, li ajli al mukhalafa, dan al-munkar li ajli tafarrud. Adapun munkar li ajli mukhalafa ini barengannya pasangannya syadz. Memiliki persamaan, syadz dan munkar sama, perbedaannya cuman kalau syadz yang mukhalif di situ yang marju adalah rawi yang makbul, kalau munkar yang mukhalif di situ adalah rawi yang dhaif. Sementara untuk munkar jenis yang makna yang kedua, yakni munkar karena tafarrud, nah ini yang disebutkan di sini oleh Ibnu Mulaqqin rahimahullah. Tidak terjadi mukhalafah, cuman dia tafarrud mutlak dengan riwayat tersebut, tidak ada yang mendukung dia, dan dia adalah rawi yang ghairu mutqin wala masyhurin bil hifdzi. Baik, ini selesai pembahasan asyad dan al-munkar. Kemudian satu hal yang kita sebutkan kemarin, bahwa antara hadis syadz, ya, dengan hadis munkar karena mukhalafah yang menjadi pasangan dari syadz, yaitu munkar karena mukhalafah, ini di kalangan para ulama mutaqaddimin tidak ada perbedaan sebenarnya. Di kalangan ulama mutaqaddimin istilah mereka itu sama, syadz, munkar, munkar, syadz. Kadang mereka mengitlaqkan syadz untuk munkar dan mengitlaqkan munkar untuk syadz.
Namun di kalangan mutaakhirin, ya, di kalangan mutaakhirin mereka kemudian membedakan, ya, membedakan antara syadz dengan mungkar dengan memberikan batasan pemisah antara syadz dan mungkar, sehingga mereka menjadi dua jenis hadis tersendiri yang berbeda, yang berdiri sendiri. Ya, jadilah apa yang kita sebutkan tadi. Perbedaannya bahwa kalau syadz yang mukhalif, yang marjuh, di situ adalah rawi yang makbul, sementara pada mungkar al-mukhalif situ adalah rawi yang al-mukhalif wal marjuh di situ adalah rawi yang dhaif, adalah rawi yang dhaif. Baik, wallahu taala alam bissawab. Summa qala rahimahullahu taala wal fardu wa huwa ma tafarrada bihi jami'ur ruwati. Nam. Wa huwa ma tafarrada bihi an, ya, an jami'ur ruwati. Sebentar, ini ada yang hilang kayaknya. Baik. Sebentar. Baik, qala rahimahullahu taala wal fardu wa huwa ma tafarrada bihi wahidun an jami'ir ruwati aw jihatin jihatun khassatun ka qaulihim tafarrada bihi ahlu Makkah wa nahwihi wal gharibu wa huwa ma tafarrada bihi wahidun aniz zuhri wa shibhihi mimman yujma'u hadithuhu wa in infaradat nani aw salasatun summiya aziza fa in rawa jama'atun summiya mashhura wa minhu al mutawatiru wa huwa khabaru jama'atin yufidu bi nafsihi al ilma bi sidqi wal mustafidu wa huwa ma zada ruwatuhu fi kulli martabatin ala thalatha. Taib. Ini dari poin ke-15 sampai poin ke-20 penulis rahimahullahu taala membahas mengenai taksim hadis yang baru, yakni taksimul hadis bi'tibari wusulihi ilaina. Taksimul hadis bi'tibar wusulihi ilaina. Pembagian hadis dari sudut pandang cara sampainya hadis tersebut kepada kita. Secara umum, hadis bi'tibar wusulihi ilaina yang qasimu ila qismain. Terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama al-mutawatiru wal ahad. Al-mutawatir wal ahad. Ini yang dibahas di hadis nomor 19. Al-mutawatir. Ya, al-mutawatir. 6. Wal ahad. Al-ahad terbagi menjadi tiga. Yang pertama al-masyhur yang disebut dalam poin ke-18. Kemudian yang kedua aziz. Al-aziz yang tersebut pada poin yang al-masyhur yang pertama yang tersebut pada poin 18. Nah, kemudian menurut Al-Hafidh atau menurut sebagian para ulama, al-masyhur ini memiliki nama yang lain, yaitu namanya al-mustafid. Inilah yang tersebut di poin nomor 20. Cuma di sini siapa? Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala memilih pendapat sebagian ulama yang membedakan antara al-masyhur dengan al-mustafid. Membedakan antara al-masyhur dengan al-mustafid. Ya, dan ini dua-duanya baik masyhur maupun mustafid, dua-duanya min qismi akhbaril ahad. Ya, dan menurut sebagian ulama masyhur dengan al-mustafid itu sama. Baik. Jadi khabar ahad, sekali lagi khabar ahad ada tiga. Yang pertama al-masyhur. Dan ada yang mengatakan al-masyhur yakni wal mustafid sama, al-masyhur au al-mustafid bagi yang menyamakannya. Ya, dan ada juga sebagian yang membedakannya. Ini poin 18 dan 20. 18 masyhur, 20 al-mustafid. Kemudian yang kedua adalah hadits al-aziz. Hadis al-aziz yang tersebut dalam poin yang ke-17. Pada poin yang ke-17. Kemudian berikutnya wal fardu yang ketiga adalah hadis gharib. Hadis gharib terbagi menjadi dua, ada gharib mutlak dan ada gharib nisbi. Ada gharib mutlak dan ada gharib nisbi. Nah, adapun gharib mutlak itu yang gharib mutlak, ya. Hadis gharib ini memiliki nama lain, dinamakan hadis al-fard. Hadis gharib dinamakan juga apa? Hadis al-fard. Ini poin di nomor 15 dan nomor 16. 15 al-fard, 16 al-gharib. Ya. Jadi sebagian para ulama mengatakan bahwa al-fardu wal gharib itu hal yang sama, dan sebagian membedakan al-gharib dan al-fardu berbeda. Namun perbedaannya dari sisi kasratul istimal saja. Pembedaannya dari sisi apa? Penggunaan kebanyakan. Di mana al-fardu kebanyakan mereka menggunakan kata al-fardu untuk al-gharibul mutlak, sementara al-gharib mereka kebanyakan istimalnya untuk al-gharibun nisbi. Saya ulangi, al-fardu kebanyakan istimalnya untuk al-gharibul mutlak, ya, dan al-gharib kebanyakan istimalnya untuk al-gharibun nisbi.
Jelas ya? Jadi ini poin 15 sampai poin 20 berbicara mengenai taksimul hadis bi'tibar wusulihi ilaina. Bagaimana caranya hadis tersebut sampai kepada kita. Taib. Dan di sini penulis rahimahullahu taala memulai dengan penjelasan khabar ahad terlebih dahulu. Ya, khabar ahad terlebih dahulu. Taib. Kata beliau rahimahullah, dan khabar ahad beliau mulai dengan hadis gharib dulu, hadis al-fard. Hadis al-fard. Taib. Al-gharib wal fardu, ini kita katakan tadi, kita lihat di sini poin yang ke-15, kata beliau wal fardu wa huwa ma tafarrada bihi wahidun an jami'ir ruwati au jihatun khassatun ka qaulihim tafarrada bihi ahlu makkah wa nahwihi. Wal gharibu wa huwa ma tafarrada bihi wahidun aniz zuhri wa shibhi mimman yujma'u hadithuhu. Mimman yujma'u hadithuhu. Taib. Kata beliau bahwa al-fardu ya adalah ma tafarrada bihi, hadis yang apa? Ma tafarrada bihi wahidun. Ya, ada seorang perawi ya bersendirian an jami'ir ruwat. Ma tafarrada bihi wahidun an jami'ir ruwat. Seorang perawi bersendirian meriwayatkan dari semua perawi. Ya. Au jihatun khassah, atau tafarrudnya itu dari sudut pandang tertentu. Dari sudut pandang tertentu. Ka qaulihim tafarrada bihi ahlu Makkah. Sebagaimana seperti ucapan mereka tafarrada bihi ahlu Makkah wa nahwihi. Iya. Taib. Al-fardu dan al-gharib itu terbagi menjadi dua. Al-fardu dan al-gharib terbagi menjadi dua. Ada al-fardul mutlak dan ada al-fardun nisbi. Atau al-gharibul mutlak dan al-gharib an-nisbi. Ini kita katakan tadi al-fardu wal gharib, asal istimalnya di kalangan para ulama sama. Al-fardu al-gharib itu al-fardu. Sinonim. Ya. Dan terbagi menjadi dua. Ada gharib mutlak atau fardul mutlak, dan ada al-gharibun nisbi atau al-fardun nisbi. Atau al-fardun nisbi. Taib. Apa itu al-gharibul mutlak? Disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah, ini yang pertama kali beliau sebutkan. Al-gharibul mutlak kita sudah sebutkan tadi, bahwa al-gharibul mutlak atau al-fardul mutlak itu kebanyakan mereka itlaqkan padanya istilah al-fardu. Kapan mereka mengatakan al-fardu, maka maksudnya adalah fardul mutlak atau al-gharibul mutlak. Sementara untuk al-gharibun nisbi atau al-fardun nisbi, mereka mengitlaqkan padanya kebanyakan penggunaan mereka dengan kata al-gharib. Jadi ketika mereka mengatakan ini hadis gharib, maka maknanya adalah al-gharibun nisbi atau al-fardun nisbi. Itu asalnya ya, walaupun seperti kita katakan asalnya ini ya, istimal atau kedua lafaz ini sinonim di kalangan para ulama. Nah, yang pertama, apa itu fardul mutlak dan apa itu al-gharibul mutlak? Atau kalau kita mau pakai istilah yang simpel, apa itu al-fardu? Karena al-fardu ketika diitlaqkan dia bermakna al-gharib mutlak dan al-fardul mutlak. Al-fardu kata beliau wa huwa ma tafarrada bihi wahidun an jami'ir ruwat. Seorang rawi bersendirian dari semua rawi. Maksudnya apa? Rawi di atas punya banyak jalan. Ya, punya banyak jalan. Kemudian semuanya mengerucut ke satu orang, kembali ke satu orang. Bagaimanapun banyaknya jalan di atas, ketika semua berpulang kepada satu orang, maka ini dinamakan al-gharibul mutlak. Ini tidak ada jalan lain di sana, di kanan dan di kirinya tidak ada. Walaupun di atasnya banyak, tapi semua berpulang kepada satu orang. Itu maknanya tadi. Jadi jami'ur ruwat, ya, mata farada bihi wahidun an jami'ur ruwat. Dari semua rawi-rawi di atasnya, semua berpulang. Misalnya ada satu hadis. Ada satu hadis, ya, dari 3 orang sahabat misalnya. Dari 3 orang sahabat dibawanya 3 orang tabi'in. Nanti dari 3 orang tabi'in ini berpulang kepada satu tabi'in. Nanti dari satu tabi'in ini baru bercabang ke banyak orang di bawahnya. Ini namanya al-gharibul ini namanya hadisul fard atau al-gharibul mutlak atau al-fardul mutlak. Jelas ya? Taib. Zahir ta'rif yang disebutkan di sini oleh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala, bahwa yang dimaksud dengan al-fardu atau al-fardul mutlak adalah ma tafarrada bihi rawin fi ayyi mawdhi'in kanat tafarrud. Ya. Jadi hadis al-fardu adalah hadis yang ma tafarrada bihi rawin, hadis yang seorang rawi bersendirian meriwayatkannya fi ayyi mawdhi'in kanat tafarrud, dimanapun letak tafarrudnya, di tobokat manapun. Di tobokat manapun letak tafarrudnya, intinya apa? Dia betul-betul sendirian di tobokat itu, tidak ada mutabaah bagi dirinya.
Tidak ada mutaba'ah bagi dirinya. Yani bagaimanapun ramainya jalan di atasnya dan bagaimanapun jalannya ramainya jalan di bawahnya, sanad di bawahnya, tapi dari atas ketemu di satu dan dari satu bercabang banyak. Nah, ini namanya apa? Al-fardu atau al-fardul mutlak atau al-gharibul mutlak. Nah, ini yang pendapat yang dipilih oleh Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala, bahwa yang dimaksud dengan al-fardul mutlak adalah pokoknya seorang rawi bertafarrud, bersendirian meriwayatkan sebuah hadis fi ayyi maudhi'in kana tafarrud, dimanapun letak tafarrudnya, mau di tabaqat tabi'in, mau di tabaqat atba'ut tabi'in, mau di tabaqat di bawahnya, mau di tabaqat di bawahnya, intinya adalah semua sanad berpulang kepadanya. Semua sanad berpulang kepadanya. Taib. Nah, apakah ada jenis hadis fardul mutlak seperti ini? Jawabannya ada. Cuman mungkin agak apa istilahnya, agak susah untuk ada ya, tapi mungkin jumlahnya lebih tidak banyak. Mengapa? Karena sudah kita sebutkan bahwa karakteristiknya sanad itu seperti apa namanya? Piramida. Kan gitu ya. Seperti apa? Piramida. Semakin ke bawah semakin ramai. Jadi sangat jarang kita dapati ada sanad di atasnya ramai kemudian tiba-tiba mengerucut, piramida terbalik begitu. Iya, mengerucut ke satu orang. Nanti di bawahnya baru ramai lagi. Itu mungkin agak sulit untuk ditemukan. Iya, kalau kita memutlakkan fardu al-mutlak dengan apa yang disebutkan di sini, yakni ma tafarrada bihi rawin, ya. Taib. Afwan sebentar.